Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya punya saudara wanita yang memiliki ayah Kristen dan ibu juga Kristen karena murtad. Saudara saya ini menikah 2 kali dengan pria yang sama. Nikah pertama secara Islam di KUA, diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan nikah kedua 3 bulan kemudian secara Kristen di gereja dengan maksud hanya pura-pura demi menyenangkan kedua orang tuanya. Kurang lebih 3 tahun terakhir ini kondisi ekonomi dan keluarganya kurang baik sehingga dia berpikir apakah ini akibat pernikahan secara Kristennya dulu itu. Pertanyaannya adalah apakah pernikahan Kristennya di gereja itu membuat batal pernikahan Islamnya? Apakah pernikahan Kristennya itu menyebabkan mereka, suami istri tersebut dihukumi murtad atau kafir atau munafik? Dan apakah hubungan suami istri tersebut sah atau dihukumi zina? Mengingat dari pernikahan tersebut mereka sudah memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Mereka melaksanakan 2 kali akad nikah tersebut seizin ibu guru agama saudara saya saat di SMA. Terima kasih Buya. Baik, Masya Allah. Dia berat. Hukum itu kita lihat kondisi. Beliau adalah berat sekali. Menikah, tentunya kami duga suaminya juga muslim dong. Kalau tidak muslim nggak akan menikah di KUA. Beliau menikah dengan seorang muslim di KUA. Yaitu dengan cara Islam. Sah nikahnya. Kemudian dia menikah dengan cara Kristen. Karena orang tuanya adalah Kristen. Maka pernikahan dengan ala Kristen tidak membatalkan imannya asalkan dia tidak mempercayai Tuhan selain Allah. Dan bisa saja ini adalah disebut sebagai keadaan yang khusus, ada semacam darurat, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Mungkin baginya berat. Baginya berat kalau tanpa itu mungkin orang tuanya akan memusuhi dan sebagainya, sementara kekuatannya juga belum ada. Maka pernikahan yang pertama adalah tetap sah selagi dia tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari iman. Ini pertanyaan cerdas ya, khawatir dia murtad. Sebab kalau orang murtad itu langsung terceraikan, pisah. Selagi tidak dikembali di masa iddahnya. Jadi pernikahannya masih sah. Adapun pernikahan Nasrani itu adalah selagi dia tidak meyakini, maka itu tidak membatalkan keimanannya. Apalagi orangnya seperti Anda ini adalah harus banyak dimaafkan ini. Berat, Anda keluarganya tidak beriman, bukan orang muslim. Dan harapan kami adalah Anda tetap baik pada ayah dan ibu. Orang bertanya, maksudnya ditanyakan. Harapan kami wanita tersebut harus tetap baik dengan bapak ibunya. Semoga dengan kebaikan dan lembut hatinya akan menjadikan bapak ibunya kembali kepada Islam. Dan anak-anaknya pun adalah anak muslim, karena nikahnya dengan nikah Islami. Adapun apa yang Anda rasakan tentang ekonomi dan sebagainya menjadi berubah, apakah gara-gara pernikahan? Anda tidak usah menghubungkannya. Memang itu adalah salah. Anda melakukan salah, tapi salah Anda bukan salah seperti salah orang normal. Kalau ada orang muslim nggak ada permasalahan tiba-tiba nikah dengan cara Islami lalu setelah itu gereja, aneh sekali dia. Ngapain begitu? Ini Anda punya orang tua yang masih beragama berbeda dengan Anda, lalu Anda ingin nikah dengan cara yang halal, kemudian karena satu hal Anda menikah dengan cara orang tua mereka. Ini kasusnya berbeda, jangan disamakan. Kalau orang tidak ada masalah kemudian lakukan yang demikian, ini aneh. Yang penting keyakinan Anda tetap dengan agama, ya Islam agama benar, maka Anda tidak keluar dari iman. Pernikahan Islam yang pertama adalah tetap sah. Anak-anak Anda adalah anak-anak sah. Pernikahan Anda tidak akan menjadi hubungan suami istri tidak dianggap sebagai zina karena pernikahan yang sah. Baik, ini pertanyaan iman, pertanyaan yang cerdas. Khawatir dia itu sudah murtad, keluar dari iman. Kemudian anaknya menjadi anak zina. Tidak, anak Anda adalah anak Anda. Dan tolong bangun keindahan dalam rumah tangga yang indah, yang baik. Jadikan keluarga Anda keluarga yang sejuk. Sehingga nanti anak-anak Anda dengan kakeknya, dengan neneknya menjadi baik. Semoga itu menjadi sebab kakeknya dan neneknya mendapatkan hidayah. Adapun ekonomi Anda akan diangkat derajat Anda. Jangan sampai Anda setelah masuk Islam, kemudian menjadi sempit rezeki. Siapapun yang masuk Islam, kadang ada ujiannya. Bahkan kemarin kita mendengar satu orang hijrah setelah masuk Islam, kerja masuklah hancur ekonominya, tapi dia tidak pernah akan menjual agamanya. Ajib.
Dari hidup yang mewah ternyata setelah itu harus sampai jual-jual yang Masya Allah. Untuk makan sehari saja kesusahan. Kita dengar berita begitu, subhanallah. Ada orang semacam itu, hebat betul keimanannya. Iman mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau orang serius dengan keimanan, enggak. Dan sampaikan kepada yang bersangkutan, semoga imannya semakin kuat. Harus kuat imannya. Adapun masalah ekonomi menjadi berkurang, itu adalah ujian. Dan akan menjadi sebab diangkat derajatnya. Dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapapun yang telah hijrah kemudian masuk Islam dan sebagainya, maka ketahuilah keimanan yang Allah berikan kepada anda adalah melebihi daripada dunia seisinya. Mahal, kalaupun seandainya harta harus habis, maka anda punya iman sudah beruntung. Akan tapi semoga Allah memberikan pertolongan kepada anda di dunia dan juga pertolongan kepada anda di akhirat. Anda yang hijrah, anda yang tobat, anda yang baru masuk Islam. Tapi himbauan kami adalah, siapapun yang telah masuk Islam atau punya orang tua yang berbeda agama dengannya, maka hendaknya tingkatkan akhlak yang mulia, penghormatan, penghargaan, pengabdian, karena itu yang diajarkan Nabi SAW, biarpun agama berbeda. Wallahu a'lam bishawab.